Saya minta tolong volumenya dinaikkan sedikit ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tanda-tanda dari orang beriman itu tampak menunjukkan belas kasih Allah ketika di tengah aktivitas hidupnya dia selalu tahu dan menyadari sungguh dan secara bebas ia berdoa membuat tanda salib. Ketika pukul 12 siang lonceng gereja dibunyikan, maka ia berhenti dari aktivitasnya, lalu ia membuat tanda salib, dia berdoa malaikat Tuhan. Tanda-tanda orang beriman, ketika dia melewati gereja, ia sejenak memandang gedung gereja, menandakan adanya keselamatan yang diwartakan oleh gereja yang bersumber dari Kristus sendiri. Dan ia masuk ke dalam gereja ambil waktu visitasi, yaitu berkunjung ke sakramen Maha Kudus, dan ia duduk tenang membiarkan dirinya mendengarkan Tuhan bersabda. Tuhan mengingatkan apa yang menjadi kehendaknya. Romo, saya bertanya, apakah ini juga menjadi tanda-tanda orang yang beriman? Ketika ia dengan penuh cinta kasih dan penuh keramahan, dia menyapa saudaranya. Ya benar, itu tanda orang beriman. Bahkan dia tidak peduli pada orang-orang yang katanya membenci dirinya. Ia salami, ia sapa, ia beri senyum. Dengan ketulusan dan keikhlasan, itu tanda-tanda orang yang beriman. Dan dia memiliki kerelaan. Dia, seseorang, mereka, atau kita melakukan satu tindakan hidup orang beriman, membagikan rezeki. Tuhan Yesus katakan, barang siapa memberi secangkir bagi sesamanya, maka ia mendapatkan upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Anda membaca, Anda mendengarkan dengan baik sabda Tuhan dan Anda lakukan satu poin saja, itu sudah menunjukkan Anda sebagai orang beriman. Dan iman itu akan bertumbuh secara nyata ketika ditampakkan dan dilakukan terus-menerus secara konsisten. Dan ia meyakini dan ia memberikan dirinya kepada gereja, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Powernya semakin tambah. Dia melakukan semua tindakan itu bersumber dari Allah sendiri. Bukan atas dasar keinginannya sendiri. Saya memberi rezeki orang lain supaya orang lain memberi rezeki pada saya. Saya pergi ke gereja mendoakan pasangan hidup. Saya tuliskan namanya di atas kertas.
Di hadapan sakramen Maha Kudus, saya berdoa untuk keluarga dan anak-anak, supaya keluarga dan anak-anak mendoakan saya juga. Setiap kali mau bepergian, saya sebelum berangkat membuat tanda salib, supaya dilihat orang, supaya orang lain juga membuat tanda salib. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan ini haruslah diperdalam. Jika itu terjadi karena pamrih akan relasi dengan orang lain, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita sekarang. Siapa saja yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mengasihi anak-anaknya, tetangganya, pendermanya, donaturnya, siapa saja lebih dari mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Romo, lalu Tuhan Yesus mengendaki apa? Bukankah Tuhan Yesus mengendaki supaya kita menghormati orang tua? Dalam hukum Taurat urutannya kedua, bukan yang pertama dan utama. Kasihlah Tuhan Allah. Dan ini yang membedakan kita sebagai orang yang beriman Katolik. Dia lebih mengedepankan Allah sendiri di dalam hidupnya untuk bertindak di dalam aktivitas kesehariannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian implikasi praktisnya, kalau boleh ditanya tapi agak sedikit keras ya, embongannya kasar ya. Tapi mau dibilang apa? Ya ini faktanya demikian. Untuk apa kalau kita berdoa pagi, siang, sore, malam sampai gedu ya. Berdoa kok mikir. Itu mikir, ketok nek berbeban berat gak ikhlas ngono lho. Ndonga iku ya kepeksa. Tolong po Tuhan, utangku iki lho akeh iki. Kena pinjol iki. Aduh. Iki ajur mari ngene Tuhan keluargaku. Rela ta Tuhan keluargaku ajur gara-gara pinjol. Lho kok gara-gara pinjol, gara-gara kowe? Kok pinjol disalahne? Nek gak kowe gak nggaroi. Bahasa Indonesianya, kalau kamu tidak memulai, ya tidak akan berakhir. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ono lagu nih. Nek diterusno sawerani. Enggak ada. Ya. Bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yang utama adalah kasih Yesus itu harus hidup di dalam dirimu. Kamu demikian giat untuk melakukan hal-hal perbuatan baik, tetapi tidak ada relasinya sama sekali dengan kehidupan sesama, habis karena cintamu hanya untuk dilihat orang dan orang lain supaya berbalik kepada dirimu. Orang yang mau mengasihi istrinya dan suaminya, keluarganya menjadi utuh, dan orang bertanya, keluargamu harmoni sekali. Bukan karena cantiknya istrinya, bukan karena tampannya suaminya atau anak-anaknya yang nurut, tetapi di dalam keluarganya itu ada cinta kasih Tuhan. Dan ia rela melepaskan nyawanya demi kasihnya kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang engkau kehendaki akan aku lakukan hanya untukmu. Contoh orang beriman, Abraham. Sudah lama menanti kehadiran anak, sudah dapat anak, lalu diminta oleh Tuhan supaya dikorbankan. Anda mau? Nyawa itu.
Kita disuruh mendidik anak untuk menyapa orang lain dan manut pada orang yang lebih tua. Aduh, susah setengah mati. Jangankan orang lain, dengan orang tuanya sendiri. Mas, berhenti. Kita mau ke gereja, duduk tenang tanpa HP. HP-nya boleh dibawa ya, tapi nanti ada waktunya. Mama enggak tahu. Saya itu harus tahu informasi, update. Harus update. Nanti kalau enggak update, saya enggak balas, nanti saya dimarahi. Dia lebih takut pada WA, takut pada HP ya, sama orang tua. Nah, tuh perhatikan anak-anak tuh, khotbahnya Romo apa? Itu orang tua yang baik ya. HP-nya matikan. Ya. Nanti di rumah diingatkan, anak tenang, makan bersama. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus supaya kita memberikan prioritas cinta kasihnya, relasi kita lebih mendalam dengan Dia, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, merelakan nyawa. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh nyawanya. Bagaimana kita mau kehilangan nyawa? Menasehati anak saja ya kita ndak berani. Papa, ini kenaikan kelas loh. Saya sudah SMP. Jangan lupa hadiahnya. Sepeda listrik, sepeda listrik, sepeda listrik gitu ya. Papa belum punya rezeki nak ya. Tahun 2024 aja ya. Sekarang kamu tak kasih listriknya saja. Aduh papa, ya sudahlah saya tahu papa. Papa kerja mati-matian. Karena mama pergi papa, aku ini rindu sama mama. Iya, mamamu meninggalkan kita. Karena papa semakin tuwek, semakin pesek. Mama cari papa yang lain. Sang sabar ya papa. Nah, itu anak Katolik itu ya. Malah papanya dihibur ya. Kalau begitu caranya sesuk aku tak dadi romo ya papa. Timbang golek bojo kayak mama. Entek elek tuwek ganti. Gelem ngono. Lah ya. Kok nyimu. Karena dia tidak mengedepankan kasih Allah, dia lebih mengedepankan kenikmatannya. Tidak apa-apa lah Romo, hidup saya ini kan sudah susah Romo. Cobalah lihat Romo, bojoku matang mati, gak mati-mati lho. Romo kuat ta, delok bojo koyok ngono kuwi. Lah ini ada lho kayak gitu. Ngelus dodok, gak cuma ngelus dodok, nangis iya. Lho yo cek tego rek. Dhisik masa pacaran dilus-elus, dielem-elem rambut tok lho budal ning salon ya. Sampai dibelani gak mangan. Sekarang sudah stroke, enggak stop-stop, malah dibilang matang-matang. Ya karena di dalam hatinya ini tidak menjaga kasih Tuhan di dalam jiwanya. Saudara-saudari, jika kita menjadi pelayan-pelayan hidup menggereja, yang pertama dia harus menjaga kasih Tuhan di dalam hatinya supaya bernyala-nyala. Membuat tanda salib itu dengan kesungguhan dan keikhlasan. Karena ada yang tidak sungguh, ada yang tidak ikhlas. Tidak sungguh itu ya, iku enggak sungguh, ya cuma gini tok. Iku mang ngomong opo dalam, karena es mikir iku berarti sudah otomatis. Ndak ikhlas kepeksa karena nang jero gereja kan didelok wong Katolik. Ndak ikhlas. Coba Anda perhatikan dalam setiap kali misa berapa kali saya sungguh-sungguh dan ikhlas membuat tanda salib. Itu yang utama.
yang utama dalam hidup kita. Dan ini tindakan hidup beriman sangat sederhana, tetapi jarang diajarkan kepada anak-anak. Pertanyaan, kapan kita ngajari anak-anak membuat tanda salib sungguh-sungguh dan setulus ikhlas hatimu? Waduh, iya Romo. Nanti pulang, ajari. Itu orang Katolik. Baru sesudah itu dia melakukan tindakan-tindakan iman. Memberi karena Tuhan Yesus yang ngajari. Berbagi karena Tuhan Yesus yang ngajari. Mencintai karena Tuhan Yesus yang mengajari. Menyapa karena Tuhan Yesus yang mengajari. Orang lain menderita, saya juga menderita. Orang lain bergembira, saya mendoakannya. Karena dunia itu senang sekali kapok kon jelungup oleh bojo elek, syukurno. Dhisik ngenyek aku, saiki bojone welek. Saweneng aku Romo. Mas yo gak diundang nduk nikahi, aku teko Romo. Tak belani wis. Tak sandingno karo bojoku. Rupaku kan elek Romo, bojoku waduh gawandeng Romo, saweneng aku. Senang kalau orang lain menderita. Senang kalau orang lain dapat celaka. Saya tidak ingin mencelakai siapapun. Memang hari ini sengaja khotbahnya saya buat panjang ya, panjang. Ini kan detik-detik perpisahan. Perpisahan kali ini takkan ku lupa. Sudah dua saja, jangan diteruskan. Saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Santo Stefanus ini semakin kaya, semakin tampak belas kasih Allah hidup di dalam relasi keluarga-keluarga. Apalagi tahun Ardas, fokus pastoralnya menekankan pada kehidupan keluarga. Apa yang bisa dilakukan secara bersama di dalam kehidupan paroki? Komitmen bersama. Kapan ada waktu bersama keluarga sekaligus? Kapan ada pantang untuk tidak memegang sarana keharmonisan? HP berhenti kita jam 7 sampai jam 8 karena sudah doa lingkungan kemarin kita khususkan untuk keluarga. Kita ngobrol, cerita, sharing di dalam keluarga. Anakku perempuan, bagaimana kabarnya pacarmu? Pacar baik-baik. Pacarmu ada berapa? Alah, papa kayak ndak tahu aja. Dulu papa pacarnya 10, sekarang saya 20, Pak. Baik, silakan pilih-pilih mana yang cocok, nanti pilih hanya satu. Entek-entek no nek nakal ya. Itu keakraban dalam rumah tangga. Mamanya yang mengendalikan. Nduk, ojo ake-ake ya. Daripada kamu nanti sakit hati. 20 kamu pacari semua. Tinimbang mbok pacari kabeh, rabi gak ono sing dadi perawan tuwek. Gelem gue. Itu keseimbangan, keharmonisan, komunikasi dalam rumah tangga. Apakah Anda tidak rindu kehangatan di dalam rumah tangga seperti itu? Makan malam ya seminggu sekali lah, jangan terlalu sering-sering. Karena kalau pergi makan malam, pergi ke mall, ya kayaknya runtang-runtung bareng ya. Runtang-runtung bareng. Makanya saya kan agak berat gitu loh ya, diajak keluarga-keluarga, ayo Romo kita makan malam. Karena pasti tidak konsentrasi pada Romonya. Romone tahu hilang kok ya, carry ya.
Jadi keluarga jalan, yang satu ke sana, yang satu ke sana, saya tertinggal. Iki apa iki, bingung aku. Karena matanya itu kan pasti lihat toh, cuci mata ya. Yang di rumah diawet-awetkan penyegarannya di mall ya, lihat mata seger-seger ya. Jadi nanti kalau sudah seger lihat istrinya seger ya, padahal kamuflase. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang Katolik dengan sungguh dan cinta yang penuh mendasarkan pada cinta kasih Tuhan baru diwujud nyatakan. Belas kasih Allah itu tampak di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Dan inilah perjuangan hidup kita sebagai orang Kristiani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya,